1. Ini udah di-record belum? Udah. Udah, oke. Good evening everyone. Welcome to our Good evening. presentation. Today we are going to talk about a very important topic in academic writing. Introduction to reference. Introduction to referencing and plagiarism. Before we start, let us introduce yourself. Introduce ourselves gitu dong. Introduce ourselves. My name is Arkan Jibril Alpati, and I'm here with my partners Maya Fatma and Abdullah Jaya. Together we will help you understand how to write in your own word and avoid plagiarism in your assessment. As a student and future researchers, it's really important to know how to use other people's ideas properly. Sometimes we read good source and want to use them, but if we copy directly without paraphrasing, that can be considered plagiarism. So today we learn how to paraphrase correctly and why plagiarism is something we must avoid in academic writing. In this presentation, we will discuss what plagiarism is and how to avoid in some practical example and tips for writing in your own word. We hope that after this session, you have clearer understanding of how to express ideas effectively while respecting academic integrity. So, without further ado, let's get started with the first part. Was what is plagiarism? Maya. Okay, thank you to the moderator, and I will explain today material yang berjudul Introduction to Referencing and Plagiarism. Next. Pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, memahami apa itu plagiarisme dan mengapa hal ini merupakan masalah akademis yang serius. Yang kedua, mempelajari cara menghindari plagiarisme melalui parafrase dan referensi yang tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi format kutipan dalam teks dan daftar referensi. Dan yang keempat, berlatih menggunakan referensi sederhana dalam penulisan akademis. Next. Please on cam. Udah ya, udah on cam ya? Udah. Nggak kelihatan ini. Ada di bawah. Nah, boleh dilanjut, Miss? Iya, lanjut. What is plagiarism? Apa itu plagiarisme? Act of using words, ideas, images without credit, presenting others' work as your own. Adalah tindakan menggunakan kata-kata, ide, gambar tanpa menyebutkan sumbernya dan menyajikan karya orang lain sebagai karyanya sendiri. Next. Berikutnya ada contoh dari plagiarisme. Yang pertama, menyalin teks tanpa tulisan, menggunakan gambar tanpa izin atau kredit. Yang ketiga, memparafrase tanpa pengakuan. Next. Plagiarism is ethical issue and academic dishonesty can lead to penalties or loss of credibility. Adalah masalah etika dan ketidakjujuran akademis, dapat menyebabkan penalti atau hilangnya kredibilitas. Next.
Selanjutnya ada avoiding plagiarization. Cara untuk menghindari plagiarisme. Yang pertama, selalu mengutip sumber. Yang kedua, memparafrase dengan benar dan mengutip. Yang ketiga, gunakan tanda kutip langsung. Next. Heman Citation Style APA atau American Psychological Association adalah gaya kutipan yang banyak digunakan dalam dunia akademis, termasuk kutipan dalam teks dan daftar referensi. Next. In-text citation APA style, kutipan dalam teks gaya APA. Yang pertama, kutip nama belakang penulis dan tahun penerbitan. Contohnya, Smith tahun 2023. Yang kedua, setelah ide yang diparafrasekan. Contohnya, membaca membantu siswa meningkatkan prestasi akademis mereka. Dalam kurung Brown tahun 2019. Yang ketiga, setelah kutipan langsung. Contohnya, dalam kutip, membaca membantu meningkatkan kosakata dan keterampilan berpikir. Tanda kutip dalam kurung Brown tahun 2019. Next. Adapun tips dari plagiarisme yang pertama yaitu, jika nama penulis merupakan bagian dari kalimat, hanya mencantumkan tahun dalam tanda kurung. Contohnya menurut Brown dalam kurung 2019, membaca bermanfaat bagi keberhasilan akademis. Yang kedua, untuk dua penulis. Contohnya dalam kurung Smith and Jones tahun 2020. Yang ketiga, untuk 3 penulis atau lebih. Dalam kurung, contohnya Taylor et al. Tahun 2021. Dan yang keempat, untuk tanpa penulis. Contohnya, gunakan judul atau nama organisasi, contohnya dalam kurung kamus Oxford tahun 2017. Next. Adapun daftar referensi gaya APA. Yang pertama, susun daftar berdasarkan abjad nama belakang penulis. Yang kedua, cetak piring judul buku dan nama jurnal. Yang ketiga, gunakan format identifikasi gantung. Dan yang terakhir, sertakan tahun saja untuk tanggal. Next. Lalu ada daftar referensi gaya APA format dasar. Adalah format dasar untuk buku, yaitu nama belakang penulis, inisial dalam kurung tahun, judul buku dicetak miring, dan penerbit. Contohnya nama Brown, inisial T, tahun 2019, yang berjudul Bahasa Inggris untuk Kesuksesan Akademis, penerbitan Pearson Education. Yang kedua, untuk format dasar untuk artikel jurnal. Nama belakang penulis, inisial, dalam kurung tahun, judul artikel, judul jurnal, terbitan, dan halaman. Contohnya, nama Smith, inisial AD, tahun 2021, meningkatkan pemahaman membaca pada pembelajar TFL, tahun jurnal, akademik pembelajaran, 19 dalam kurung 2, halaman 45-58. Next. Yang ketiga yaitu format dasar untuk situs web, yaitu penulis atau organisasi. Dalam kurung tahun, judul halaman, nama situs web. Contohnya, nama organisasi kesehatan dunia dalam kurung tahun 2022. Kebiasaan belajar yang sehat bagi siswa, nama situs webnya WHO. Next. Contoh soal ya? Ya, berikut adalah contoh latihannya. Ya. Oke, hari ini kita sudah mempelajari yaitu yang pertama, apa itu plagiarisme dan mengapa itu merupakan masalah akademis yang serius. Yang kedua, cara menghindari plagiarisme melalui parafrase dan referensi yang tepat. Dan yang ketiga, format kutipan dalam teks dan daftar referensi. Mungkin cuma itu penjelasan materi dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang masih bingung. Boleh ditanyakan.
Kalau nggak ada, mau ice breaking aja sama Dula. Ice breaking ya? Nyalain kameranya, Abdullah. Oke, tidak ada pertanyaan. Sekarang kita main game sedikit dulu ya guys. Kameranya bisa dihidupin nggak, Dula? On cam dulu. Bisa. Udah belum? Udah. Udah. Hey, kalian mau ice breaking nggak? Hey. Ya, ice breaking kita main gamenya perhitungan ya. Menghitung. Abdullah orang mana sih logatnya kayak bukan orang Sunda atau Jawa? Ya, NTT Bu. NTT, iya lupa. Ya, main gamenya menghitung ya guys. Ini cluenya bumi itu bulat. Teman-teman ada suaranya gak? Ada. Oke. Cluenya bumi itu bulat ya. Ya. 8 tambah 6. 3. Oke. Udah tahu ya. Rizky Maulana. Jawab itu. Oh, yang lain aja. Ini jam itu berputar. 2 tambah 2 4. 5 tambah 3 8. 4 tambah 5. Jawabannya Arkan. Kalau Rizky jangan bercanda dulu. 8 tambah 8. Bulan. 4. Oh, iya betul 4. Ayo. Kita tebang nih. Udah tahu semua ya. Pura-pura nggak tahu aja. Ya apa? Tidak sambung kata aja. Banyak kali gamenya Dula. Lanjut. Bagus. Ya, katanya kata kuncinya jika dan maka. Contohnya dulu ya. Contohnya jika sabar. Oke. Contohnya jika aku korupsi, baru satu orang teman yang jawab. Maka aku akan laporkan kamu ke polisi. Seperti itu ya. Siap. Oke. Siapa yang mulai duluan? Salman. Rizky. Aku. Ya, yang penting jika dulu. Jika aku suka, Oke, satu orang jawab. maka kamu juga suka. Maka aku nggak suka. Hei, Cika. Maka Dula suka Cika. Iya, yang lain. Alat Diam kau. balai jual. Kelompok 4 pasti balai. Lagi. Berisik Fadli. Ya, lagi. Siapa yang duluan nih? Kata kuncinya Ahong. Aku. Ketua. Please. Please. yang penting jika duluan, baru sambungnya mak. Mau. Jika aku mandi, aku
maka nggak akan BS. Yang benar dong. Udah. Udah. Oh, iya, kita lanjut materinya. Udah selesai dulu. Ya udah, sambil diskusi yang lain, ada yang belum paham tentang materi kita hari ini? Ini berkaitan dengan karya ilmiah kalian nanti pas semester akhir. Baik itu laporan akhir ataupun skripsi ya. Intinya, plagiarisme itu pelanggaran bagi akademisi ketika mengambil karya orang lain melalui tulisan yang di copy paste secara langsung tanpa ada perubahan ya. Jadi istilah kata kayak kita ngambil hak cipta orang lain terus kita nggak minta izin. Marah nggak kira-kira orang lain kalau karyanya diambil sama kita? Marah. Nah iya kayak gitu logikanya. Tapi ini di dalam konteks akademisi ya. Kemudian ada tipsnya supaya kita nggak plagiat ya. Yang pertama kita bisa mempelajari yang namanya paraphrase. Pernah dengar nggak paraphrase? Ya, jadi kalimat dari penulis kita ubah kata-katanya tapi poinnya sama. Jadi pas kita mau cek di aplikasi misalnya kayak di Turnitin, kayak sama dosen tuh Turnitin ya, buat ngecek plagiarism, itu nggak kedetek nanti. Kalau misalnya kedetek biasanya tulisannya tuh merah gitu. Itu tuh tulisannya karya siapa tuh kebaca. Nah, makanya adalah materi ini. Kemudian untuk referensi, itu untuk mempermudah kita mencari sumber data dari penulis. Misalnya mulai dari namanya siapa, tahunnya, judulnya, dan lain sebagainya. Dan yang dijadikan referensi nggak cuma buku, bisa dari jurnal, bisa dari website, dan ada caranya ya tadi. Bisa kalian flashback lagi atau buka PDF-nya, add link, gitu. Intinya sih harus pakai kata-kata sendiri. Kalau mau mengambil kutipan dari orang lain, dan jangan lupa ditambahkan nama penulisnya di akhir. Misalnya penulisnya namanya James. Nah, si Jamesnya itu ditulis James tahun berapa gitu. Udah gitu dari pembahasan kita kali ini. Ada lagi yang masih bikin Tidak, Mi. clear ya? Ya. Quiz ya? Sekarang Miss. Kelompok 6 udah nyiapin kuis? Udah ya? Udah. Oke, dilanjut aja kuis.